Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nila Sari Safitri, NIM 1011818100069. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pemilihan laptop terbaik dengan menggunakan metode weighted product atau metode WP. Nah, metode weighted product sendiri adalah salah satu analisis keputusan multikriteria atau MCDA yang sangat terkenal, atau metode pengambilan keputusan multikriteria atau MCDM. Selanjutnya ada fungsi metode weighted product, di mana fungsinya adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Lalu menurut Yon dalam buku Kusuma Dewi tahun 2006, metode weighted product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Lalu ini ada contoh perhitungan dari metode WP, yaitu studi kasusnya adalah menentukan pemilihan laptop terbaik dengan menggunakan metode weighted product. Diperlukan kriteria-kriteria dan bobot untuk melakukan perhitungan, sehingga akan didapat alternatif terbaik. A1 Axio Neon TNWC 825, A2 Axio Neon TNNC 825, A3 Acer E5 551, A4 Lenovo IdeaPad 100, A5 Toshiba S40A, dan A6 HP 14 G1024U. Lalu selanjutnya ada kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam pembelian laptop, ada 5, yaitu kriteria C1 prosesor, C2 RAM, C3 harddisk, C4 VGA, dan C5 harga. Dan pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut. W sama dengan 54353, yang mana keterangannya sebagai berikut, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Dan ini ada nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif. Pemilihan laptop akan disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan nilai secara acak sebagai berikut. Bisa dilihat kan teman-teman, tabelnya seperti ini. Ini diperoleh dari nilai acak seperti ini. Lalu selanjutnya terdapat 2 kategori yang membedakan kriteria-kriteria di atas, antara lain kriteria C1, C2, C3, dan C4 adalah kriteria keuntungan, sedangkan untuk kriteria C5 adalah kriteria biaya, di mana semakin besar nilainya akan semakin buruk. Lalu ini kita masuk ke rumus metode WP, yaitu sigma WJ sama dengan 1 atau WJ sama dengan WJ dibagi sigma WJ. Kita langsung masuk ke W1 nya. Jadi ini tuh diperoleh dari nilai W1 berarti kita ambil angka yang awal yaitu 5, lalu dibagi dengan jumlah nilai W seperti di bawah ini, 5 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 3, dan didapatkan nilai 5 dibagi 20, lalu hasilnya 0,25. Begitu juga dengan W2, kita ambil di angka yang kedua yaitu 4 dibagi dengan jumlah W dan memperoleh hasil 0,2. Begitu juga dengan yang lainnya, sama sampai ke W5. Selanjutnya kita menghitung kriteria preferensi, yaitu caranya SI sama dengan sigma W, SI sama dengan sigma N, J sama dengan 1 XIJ WJ. Itu rumusnya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke prakteknya. Kita masuk ke S1,
yaitu nilai ini diperoleh dari sini. Sebentar, saya akan kasih tahu. Nah, dari tabel ini kan diperoleh nilai 2, 1, 3, 2, 5. Lalu nilai ini akan dimasukkan ke rumus ini yang di depan ini, lalu dipangkatkan dengan hasil dari W tadi. Nah, seperti ini, jadi hasilnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat kan. Tetapi pangkat yang terakhir yaitu C5 ini nilainya negatif. Karena kenapa? Karena dia merupakan kriteria biaya. Jadi semakin besar nilainya akan semakin buruk. Makanya di sini pangkatnya negatif. Dan diperoleh hasilnya 1,30990. Cara tersebut berlangsung sampai S6. Caranya sama, yaitu tabel tadi angkanya dimasukkan ke sini dan dipangkatkan dengan hasil dari nilai W, dan juga C5-nya pangkatnya bernilai negatif, dan menemukan hasilnya 2,35830. Sampai S6 caranya sama seperti itu. Dan di sini saya total semua hasil dari nilai S, yaitu berjumlah 10,68258. Selanjutnya kita menghitung nilai vektor ya, dimana rumusnya seperti ini. VI sama dengan sigma NJ sama dengan 1, XIJ WJ dibagi dengan sigma NJ sama dengan 1, XJ WJ, atau V1 sama dengan S1 dibagi S1 tambah S2 tambah S3. Nah, kita masuk ke F1-nya, yaitu ini hasil dari yang pertama tadi. Nah, hasil dari ini S1 1,30990, lalu dibagi dengan hasil penjumlahan semua ini. Hasil penjumlahan ini yaitu totalnya 10,6858 dimasukkan ke sini dan memperoleh hasil 0,12260. F2 juga sama, yaitu hasil dari S2 2,35830 dibagi dengan total dari semua S, yaitu 10,68258 dan memperoleh hasil 0,220761. Dan setelah semua dihitung, kita cari angka yang paling besar, dan bisa dilihat bahwa angka yang paling besar adalah 0,220761. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemilihan laptop terbaik sesuai dengan pembobotan yang diberikan oleh pengambilan keputusan adalah A2 atau V2, yaitu laptop Axio Neon TND 825. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah.